Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus dengan NIM 2310554-2036. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan antara jurnal Breaking Welfare and Work dengan data di Provinsi Gorontalo. Jurnal ini membahas evaluasi program kebijakan pasar kerja aktif yang ditunjukkan bagi penerima bantuan pendapatan minimum di Spanyol dengan menggunakan metode eksperimen acak atau RCT. Penelitian ini menilai efektivitas intervensi berupa pendampingan intensif, pelatihan soft skill, bantuan pencarian kerja, serta tambahan pelatihan keterampilan digital pada salah satu kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, program ini belum mampu meningkatkan tingkat pekerjaan secara signifikan, tetapi berhasil memperbaiki kualitas pekerjaan dengan mengurangi pekerjaan informal dan meningkatkan akses ke pekerjaan formal. Selain itu, program ini juga meningkatkan ketahanan finansial peserta, terutama bagi mereka yang mendapatkan pelatihan digital. Dalam jangka menengah, mulai terlihat dampak positif terhadap stabilitas kerja, jumlah hari kerja, dan peluang kerja penuh waktu. Penelitian ini juga menemukan adanya efek psikologis berupa perubahan persepsi diri peserta terhadap kemampuan mereka, khususnya dalam hal soft skill. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensi yang bersifat personal menggabungkan pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan literasi digital lebih efektif dalam mendorong inklusi pasar kerja dibandingkan hanya pemberian bantuan tunai. Selanjutnya, data Provinsi Gorontalo. Yang pertama, hubungan antara variabel pernah training dengan rata-rata gaji. Grafik di atas menjelaskan bahwa individu yang tidak mengikuti pelatihan memiliki rata-rata gaji sekitar 2 juta, sedangkan individu yang pernah mengikuti pelatihan memiliki rata-rata gaji yang lebih tinggi, yaitu 2,9 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti keterampilan dan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan. Yang kedua, hubungan antara variabel pendidikan dengan lama mencari pekerjaan. Grafik di atas menjelaskan bahwa individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah seperti tidak atau belum tamat sekolah, SD, dan SMP cenderung memiliki total lama mencari pekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Kelompok dengan pendidikan SMA memiliki nilai paling tinggi yang mengindikasikan banyaknya individu pada kategori ini yang masih membutuhkan waktu relatif lama untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, individu dengan pendidikan diploma dan pascasarjana memiliki lama mencari kerja yang jauh lebih rendah. Secara umum, grafik ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka cenderung semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan. Meskipun terdapat variasi pada tingkat pendidikan menengah seperti SMA yang masih menunjukkan waktu pencarian kerja yang cukup tinggi. Yang ketiga, hubungan antara variabel pernah training dengan lama mencari pekerjaan. Terlihat bahwa individu yang tidak pernah mengikuti pelatihan memiliki total lama mencari kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang pernah mengikuti pelatihan. Sebaliknya, individu yang pernah mengikuti pelatihan memiliki waktu pencarian kerja yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja sehingga mempercepat proses memperoleh pekerjaan. Yang keempat yaitu hubungan antara variabel sektor dengan rata-rata gaji. Terlihat bahwa rata-rata gaji di sektor swasta lebih tinggi dibandingkan sektor pemerintah, di mana sektor pemerintah berada di kisaran 1,8 juta, sedangkan sektor swasta sekitar 2 juta. Sementara itu, kategori blank memiliki rata-rata gaji paling tinggi yaitu di atas 3 juta, yang kemungkinan menunjukkan data yang tidak terklasifikasi atau responden yang tidak mengisi sektor pekerjaan.
Selanjutnya, kesimpulannya yaitu, Jurnal Bringing Welfare and Work menunjukkan bahwa program pelatihan dan pendampingan kerja secara intensif memiliki dampak positif terutama dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, ketahanan finansial, dan kesiapan psikologis individu. Meskipun dalam jangka pendek belum signifikan meningkatkan tingkat pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan analisis data Provinsi Gorontalo yang menunjukkan bahwa pelatihan berperan penting dalam meningkatkan rata-rata gaji dan mempercepat waktu memperoleh pekerjaan. Selain itu, tingkat pendidikan yang terbukti mempengaruhi lamanya pencarian kerja, di mana pendidikan yang lebih tinggi cenderung mempercepat akses ke pekerjaan. Perbedaan sektor kerja turut mempengaruhi tingkat pendapatan, dengan sektor swasta cenderung memberikan gaji lebih tinggi dibandingkan sektor pemerintah. Secara keseluruhan, baik hasil jurnal maupun data empiris menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan merupakan faktor kunci dalam mendorong keberhasilan di pasar kerja. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.